Katanya ada 5 keuntungan jika Gibran ini mengakui dirinya sebagai Fufu Fafa. Lah, kok bisa ini gimana nih? Yes, positive people, kita tahu ya bahwa siapa di balik akun Fufu Fafa ini masih menjadi pertanyaan, dan publik ini masih menduga-duga ini siapa sih. Dan sebenarnya spekulasi mungkin di masyarakat, menurut keyakinan masyarakat ya, ini menurut keyakinan masyarakat itu mengarah ke Gibran Rakabuming Raka. Tapi kan itu belum ada bukti otentiknya, terus belum ada pengakuan, terus juga belum ada yang mengakui juga secara gentle, secara real. Misalnya ini siapa sih di balik akun Fufu Fafa ini yang di tahun 2014 kalau nggak salah itu tweetannya atau statement-statementnya di Kaskus itu begitu berani belak-belakan. Nah, namun ini ada akun Instagram Mata Kiri @matakiri.media ini mencoba mengambil sudut pandang lain, di mana kalau iya kan gini, tadi kan kalau kita sebutin kayak kita bilang kalau mungkin keyakinan banyak menurut keyakinan masyarakat kebanyakan itu adalah Gibran. Nah, tapi kan memang belum diakui oleh siapapun lah, entah Gibran atau entah siapapun, itu belum ada yang mengakui sama sekali terkait dari akun itu. Nah, kalau misalnya itu diakui oleh Gibran, katanya ini bakal ada 5 keuntungan nih, positive people. Nah, seperti apa nih menurut pandangan dari matakiri.media ini kalau misalnya Gibran ini mau mengakui? Nah, ini kan sebenarnya kita nggak ngomong Gibran ya, tapi ini misalnya gitu ya. Gitu nih, ini takutnya salah-salah gitu. Oke. Kalau menurut Mata Kiri Media ini 5 alasan mengakui Fufu Fafa justru baik untuk branding Gibran. Loh, kenapa nih kalau menurut dia baik gitu ya? Apa nih? Pertama, anak muda suka kejujuran. Generasi muda tidak butuh figur sempurna, mereka butuh figur yang jujur, kritis, apa adanya, berani mengakui masa lalu. Persona itu ada pada Fufu Fafa. Kalau gue jadi Najwa, gue tampolin tuh satu-satu orang-orangnya, berisik banget coy gitu ya. Lain kali nggak usah diundang, kagak punya prestasi. Saya sampai lupa kalau kita punya wakil presiden. Mantap Pak Anies gitu ya. Itu tweet dari Fufu Fafa pada waktu itu ya. Brand kuat lahir dari konsistensi. Branding bukan soal citra bersih, tapi soal sikap yang konsisten. Jika publik sudah suka karakter Fufu Fafa yang kritis, lugas, dan berani mengakui itu, artinya berdamai dengan karakter lalu memakainya secara dewasa. Dari kontroversi jadi kontrol. Kalau tidak diakui, narasi dikendalikan orang lain. Kalau diakui, narasi bisa diarahkan. Jika itu bukan milik Mas Gibran, maka klarifikasi tegas akan menutup ruang fitnah, melindungi reputasinya, menghentikan spekulasi liar, diam hanya memberi makan rumor. Nah, kan selama ini juga Gibran nggak melakukan klarifikasi juga gitu ya, dan nggak ada klarifikasi, terus juga nggak mengakui, jadi kayak ya udah diem aja gitu. Maksudnya kayak akhirnya kan dengan kalau menurut Mata Kiri Media ini, dengan dia klarifikasi tegas kan akan menutup ruang fitnah, melindungi reputasinya, dan menghentikan spekulasi liar ya. Jadi kan kalau sekarang kan spekulasi liar ini terkait siapa sih Fufu Fafa ini kan masih menjadi pertanyaan ya di tengah-tengah publik ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu tadi 5 keuntungan lah kalau misalnya Fufu Fafa ini diakui seperti itu. Isu dugaan, captionnya isu dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dengan akun bernama Fufu Fafa di forum Kaskus mencuat ke ruang publik sejak 2024. Jika benar pemilik akun tersebut adalah Mas Gibran, saran kami justru sebaiknya diakui dan akunnya kembali diaktifkan. Nah, itu positive people, itu saran dari matakiri.media menurut pandangannya ini. Kalau jika benar pemilik akun tersebut adalah Mas Gibran, saran kami justru sebaiknya diakui, akunnya kembali diaktifkan gitu ya. Mengakui kepemilikan akun Fufu Fafa justru baik untuk branding Mas Gibran itu sendiri. Begitu. Tadi kan kalau kita lihat baca-baca itu kan banyak ya. Tadi ada sekitar 5 keuntungan lah kalau misalnya diakui gitu. Komentarnya, kok dia tahu bijinya 1, itu yang gue pikirin saat ini gitu ya. Dari gaya bahasanya Jakarta banget dan barbar, yakin gue 100% bukan Gibran Fufu Fafa, lagian maksa banget si Fufu Fafa harus Gibran gitu ya. Ya kalau soal gaya bahasa kayaknya orang-orang nge-tweet tuh kadang pakai bahasa Jakarta juga bisa nggak sih, apalagi kan itu untuk
nasional juga, istilahnya kayak di sosmed nasional gitu. Jadi kayak biasanya ya udah pakai bahasa Indonesia gitu. Mantap Pak Anies, WKWK. Isi Kaskus Fufafa pelecehan terhadap Syahrini, Pevita Pierce, dua serigala cinta Laura. Terus kalau Gibran ngaku bisa dituntut sama mereka entar gitu. Saya sampai lupa loh kalau kita punya wapres gitu. Ada tweetan kayak gitu ya di kasus kemenangan itu sementara tapi karakter selamanya. Mimin lucu asli. Postingan sudah seserius ini masih dibilang lucu, jawab Mimin. Sama kayak bapaknya, kalau memang ijazahnya asli ya tunjukkan dong gitu. Katanya udah ditunjukin ijazahnya Pak Jokowi di Barreskrim. Roy Suryo udah melihat itu, Roy Suryo CS ya. Sama aja bunuh diri kalau Gibran ngaku Fufufafa. Emang keluarga dia akan seneng banget bikin gaduh. Contoh yang lagi hot yaitu ijazah. Tapi apa nih? Oi jangan ngantuk mulu. Baca nih. MBG gimana, enak gak? 2009 dia ngaku butuh brandingnya. Mantap Pak Anies. Tadi ya itu saran nih Mas Gibran dari akun Mata Kiri Media ya, Mata Kiri Media yang memberikan sudut pandang lain, keuntungan kalau misalnya itu diakui. Tapi kalau itu bukan Mas Gibran ya juga nggak usah diakui juga gitu ya, seperti itu. Tapi menyarankan kalau emang bukan ya juga harusnya perlu diklarifikasi juga, karena emang liar banget ya soal Fufafa ini di tengah masyarakat. Ini sebenarnya siapa, seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang heboh-heboh capture-an tweetnya Fufafa itu di kasus, muncul lagi gitu. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.